to Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua, haleluya. Kita bersyukur bisa masuk dalam rumah Tuhan, satu anugerah buat kita semua. Mari kita akan berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami semua Tuhan, bisa beribadah kepada Engkau Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya, biar Roh Allah boleh bekerja di ke kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Tak lupa kami juga menyapa Pak Pendeta Gawi Arjuna, puji Tuhan, GBD Harvest Kuta, yang akan menemani kita dalam firman Tuhan. Di hadirat-Mu aku bebas Tuhan, di hadirat-Mu aku puas. Aku bebas di hadirat-Mu, aku puas di hadirat-Mu, ada terang kehidupan dan pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Mu. Di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ada terang kehidupan dan pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu ada terang kehidupan dan pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupan dan pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupan dan pernyataan
kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu adakah kehidupannya, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, Di hadirat-Mu ku datang, di hadirat-Mu persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu adakah kehidupannya, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. bagi Raja kita. Kita mau persembahkan lagu kita, haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri. Ku berbahagia, yakin teguh, Dia abadi kepunyaanku. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditabur Jadi ciptaan baru. ciptaan baru. Amin. Roh Kudus, Ku berbahagia, berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditabur ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, ya. memuji Yesus Selamanya. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditabur ciptaan baru,
ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, Bahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanmu, aku warisnya, ku ditebus, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. aku bernyanyi, Aku bernyanyi, bahagia, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. aku bernyanyi, Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus haleluya, selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus haleluya, selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. memuji Yesus, Memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. haleluya, puji Tuhan. Sekarang duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berbahagia memuji nama Tuhan kita. Rindu pagi hari ini bahwa hidup kita ditebus, jadi ciptaan yang baru dalam kehidupan kita. Haleluya. Basuh kami di dalam darah-Mu ya Tuhan. Jadikan kami hamba yang berkenan dan setia di hadapan-Mu. Haleluya. Glory Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba
Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh kami Tuhan dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir kami, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh. Haleluya. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Mari Bapak Ibu, kita akan pakai berdiri kembali. Ku ingin Kau Tuhan, Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, Mas perak dan permata. Ada suara remaja, suara remaja ke depan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba
permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia Benar Tuhan, Amin. jadikan kami hamba Amin. yang setia melakukan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami akan duduk diam Tuhan mendengarkan sabda-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan dengan kekudusan-Mu Tuhan. Lawat Tuhan, cengkram kami Tuhan dengan roh kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan duduk diam Tuhan. Duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Shalom. Pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerah Tuhan saya boleh ada di tengah Bapak Ibu, jemaat Tuhan GPDI Maranatha. Ya. Sebelum lebih lanjut, kita akan diberkati di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gembala Sidang setempat, Bapak Pendeta Kawi Ardika yang memberikan kesempatan saya pagi hari ini untuk memberkati jemaat di tempat ini. Bapak Ibu, Gembala Saudara ini di organisasi Majelis Daerah sebagai ketua, ya. Jadi terbiasa saya menyebutkan Pak Ketua gitu ya. Meskipun hubungan adik kakak, tetapi karena di organisasi ya saya menyampaikan sebutan kepada beliau ini Pak Ketua. Ya. Nah Bapak Ibu, Pak Ketua ini beliau mempercayakan saya untuk mendampinginya selama 5 tahun sejak 2022 sampai 2027. Untuk bertanggung jawab di dalam organisasi Majelis Daerah GPDI. Ini pekerjaan tidak mudah bersama Gembala Saudara. Kenapa? Karena di satu sisi harus bertanggung jawab di dalam organisasi, dan yang kedua harus mengayomi pendeta-pendeta yang ada di NTB ini. Lebih dari 50 pendeta Bapak Ibu. 30 sidang jemaat, dan sampai hari ini sekitar 5.000 jemaat, ya 4.000 sekian ya saya bulatkan lah. Dan selama 5 tahun ini kami bertanggung jawab untuk hamba-hamba Tuhan. Kalau di dalam pelayanan nanti mengalami Tuhan panggil kematian, kami harus bertanggung jawab, kami harus urus. Kalau mengalami kecelakaan, ya kalau meninggal, kami urus. Tapi kalau persoalannya nggak meninggal, cacat seumur hidup, kami juga harus urus.
Bahkan beberapa hamba Tuhan kami urus juga masalah hari tua. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini gembala saudara gitu ya. Bahkan kalau kami bertanggung jawab secara linear ke pusat, kami harus sering berpergian untuk mengikuti rapat kerja pimpinan. Jadi di mana gembala saudara, saya ada di sampingnya, kira-kira begitu. Makanya kalau saya berjalan sama gembala saudara itu saya paling senang. Kenapa? Karena gembala saudara begitu perhatikan saya, gitu ya. Jadi kalau pulang sampai ke rumah ada berkas-berkas yang saya bawa pulang. Sudah tahu kan berkas-berkas itu ya, itu spesial dari gembala saudara. Nah itu sebabnya kalau beberapa minggu yang lalu gembala saudara bilang, Pak Sekda, layani di GPDI Maranatha. Wah saya bilang siap Pak Ketua ya. Itu kayak ada lagu itu kan, siap Pak Ketua gitu ya. Hari ini saya ada dan kebenaran firman Tuhan akan memberkati kita. Nah, itu sebabnya ketika saya berdiri di hadapan Bapak Ibu, saya mau bilang ini kairosnya Tuhan. Waktu Tuhan untuk saya dapat memberkati jemaat Tuhan di tempat ini melalui kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada yang lebih bersuka, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mami yang sekarang ada bersama dengan Tuhan sangat bersuka cita ketika saya dapat melayani di tempat ini. Ya, Mami ketika menjelang beberapa waktu kondisinya menurun, ya saya selalu diingatkan, Bun, yuk layani firman Tuhan di tempat Mami ya. Saya bilang ada kairosnya Tuhan ya Mi ya, karena gembala saudara sibuknya sesibuk itu juga. Saya yang terus mendampingi. Itu sebabnya kalau hari ini saya ada sekali lagi, saya mau berterima kasih kepada Tuhan karena waktunya Tuhan saya hadir di tengah saudara untuk memberkati firman Tuhan. Amin. Yang setuju mau diberkati bisa katakan amin. Wah belum semua ya. Yang setuju mau diberkati bisa katakan amin. Amin. Yang mau diberkati lambaikan tangan saudara. Ya puji Tuhan. Karena sebagian besar melambaikan tangan, saya akan lanjutkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya mau beri tema Bapak Ibu Saudara, yaitu kekuatan di saat krisis. Ya, strength when crisis hits. Artinya bagaimana kekuatan kita di saat krisis itu menimpa hidup saudara dan saya. Ya, hari-hari ini kita butuh kekuatan Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi krisis di depan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab menegaskan, ini bukan kata saya, tetapi Alkitab menuliskan. Oh, sorry. Ya. Bacakah yang duduk paling belakang tulisan ini? Baca ya, baik. Alkitab menegaskan Bapak Ibu Saudara bahwa kita hari ini sedang hidup di saat menantikan kedatangan Tuhan. Bisa katakan amin. Yang setuju coba katakan amin. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita sedang ada di masa akhir. Gitu. Alkitab kan menuliskan begitu. Bahkan kedatangan Tuhan sudah ada di depan kita. Bagaimana kita untuk membuktikan itu? Firman Tuhan bilang, nanti baca ya di rumah. Ini PR sekaligus. 2 Petrus pasal yang ketiga, itu baca dari ayat 1. Di mana Tuhan menggoncangkan seluruh lini kehidupan ini, di bumi dia goncangkan. Makanya Bapak Ibu Saudara setiap waktu, setiap saat kita mendengar berita dan mengalami hal itu kan. Ada gempa bumi di sana sini, ada tsunami, ada kegoncangan alam. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu anggap itu fenomena alam. Karena Bapak Ibu percaya Tuhan bukan? Betul? Kalau Bapak Ibu nggak percaya Tuhan ya bilang aja itu fenomena alam. Tetapi karena kita percaya bahwa Yesus segera datang, itulah tanda-tanda yang ditulis di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Apalagi? Peperangan. Peperangan tidak akan kunjung berhenti Bapak Ibu Saudara sampai kepada puncaknya.
Bahkan apalagi Bapak Ibu sakit penyakit, ekonomi, konflik, bahkan kegoncangan itu pun terjadi di dalam gerejanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat kegoncangan doktrin. Baik persoalan kristologi tentang Kristus, baik tentang soteriologi tentang keselamatan. Ya kan? Prinsip sekali selamat tetap selamat, gitu kan? Kristus Yesus Tuhan itu di second grade-nya dari Allah Bapa. Di sini ada PA kan? Ajar itu. Supaya iman kita di tengah-tengah terjadi kegoncangan ini, kita tetap kokoh, kuat. Nah ini perhatikan Bapak Ibu Saudara. Di sisi lain, jemaat Tuhan akan mengalami apa yang disebut dengan proses ujian dari Tuhan. Mau pelan-pelan itu ini, titik ini. Untuk apa jemaat Tuhan mengalami proses ujian di saat kita menantikan kedatangan Tuhan? Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya yang sempurna itu sebabnya dia membutuhkan jemaat yang berkualitas. Yang setuju katakan amin. Kalau semua bilang amin nih kelihatannya lebih keras gitu ya. Saya mau ulangi lagi, dengar baik-baik. Di saat kita menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan jemaatnya loh. Amin. Untuk menjadi jemaat yang serupa dengan Kristus. Makanya jemaat di saat menantikan kedatangan Tuhan ini, dia tidak hidup di dalam zona nyaman. Halo? Dia akan mengalami proses ujian iman itu. Bahkan ujian iman Alkitab tuliskan melalui api penyucian, api peleburan. Untuk mendapatkan iman seperti emas yang murni. Jadi ini yang akan membawa jemaat Tuhan di saat kedatangan Tuhan. Hari-hari ini kita tidak ada dalam zona nyaman. Tuhan bawa kepada kita menghadapi krisis-krisis yang membuat iman kita pertaruhkan. Untuk kemudian kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bisa katakan amin. Wajah saudara kayaknya minta ayat ini. Kayaknya bukan saya mengada-ada, iman itu melalui api penyucian. Saya kasih ayatnya Bapak Ibu. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang maksud, saya ada, sorry. Silakan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, yuk kita lihat teksnya yuk. Belajar ya, dikit ya. Maksud semuanya itu dibuka kan? Betul kalimatnya? Maksud semuanya itu apa? Halo? Maksud semuanya itu apa? Nah ini tulisan Petrus kan, yang dia tujukan kepada jemaat Tuhan yang mengalami tekanan di Yerusalem. Dan ini kan tahun 70 Masehi pada saat Kaisar Nero berkuasa. Bagaimana mereka mempertaruhkan nyawa mereka loh. Hidup mereka itu jadi tiang api untuk penerang jalan. Berapa banyak mereka yang dibunuh, berapa banyak mereka menjadi hewan makanan, menjadi makanan korban dari binatang buas peliharaan Kaisar Nero. Kaisar Nero
Bapak Ibu ada punya putra di sini namanya Nero? Ada? Nggak ada ya? Kalau nama anjing ada Nero itu kan. Wah. Kenapa? Karena kejahatannya. Dia memburu anak-anak Tuhan. Dia memburu jemaat Tuhan mula-mula. Itu sebabnya dikatakan, maksud semua itu, jemaat, engkau yang ada di dalam penderitaan, maksud semua yang kau alami itu, apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman yang murni. Saya ulangi, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Iman yang murni itu tidak bisa disetarakan dengan emas loh. Maaf, ada yang penjual emas. Iman yang murni dituliskan dia tinggi nilainya dari emas yang fana. Jadi gini kalimatnya, dengar baik-baik. Iman itu berarti kekal. Bisa katakan amin? Iman itu kekal. Saya ulangi lagi. Iman itu kekal. Emas tidak kekal. Itu sebabnya kata iman, teks Yunani menggunakan kata pistio. Sama dengan percaya, juga menggunakan kata yang sama. Jadi iman ini membawa hidupmu di dalam kekekalan. Makanya Paulus bilang, aku telah mengakhiri garis akhir pertandingan dengan baik kan. Aku telah memelihara iman. Jadi dengar baik-baik. Keselamatan itu bukan kekayaanmu. Halo? Keselamatan itu bukan jabatanmu. Keselamatanmu adalah iman yang dimurnikan. Bapak Ibu, saya sebagai gembala bukan anti orang kaya. Justru Bapak Ibu, kami punya jam doa itu doa fajar itu jam 5. Saya doakan jemaat saya untuk mereka semua jadi orang kaya. Diberkati. Karena orang kaya di dalam jemaat Tuhan, dia yang akan menopang pekerjaan Tuhan. Bisa katakan amin orang-orang kaya di tempat ini? Tidak semua, takut juga. Halo, Bapak Ibu, saya ketua PGPI NTB. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu, tahun lalu saya conference di Sydney dan Melbourne. 2 minggu lebih, itu jemaat saya lewat Tuhan memberkati. Beberapa kali di dalam perjalanan dinas keluar, jemaat saya yang menopang pelayanan saya. Bapak Ibu kalau baca di dalam perjanjian baru, ada seorang wanita yang dari Tiatira. Tahu namanya siapa? Halo? Saya mau beritahu namanya Lydia. Dia kan penjual kain ungu kan? Tetapi dia menopang pelayanannya Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara, gembala, saudara juga di tempat ini bukan anti orang kaya. Kita berdoa supaya jemaat diberkati, jemaat jadi orang kaya, dan kemudian menopang pekerjaan Tuhan. Amin. Tetapi dengar baik-baik, kekayaan itu tidak membawa keselamatan. Yang membawa keselamatan ayat ini bilang apa? Iman. Amin. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Itu sebabnya jangan bergantung dengan kekayaanmu. Jangan bergantung dengan kejabatanmu. Jangan bergantung dengan kecakapanmu. Jangan bergantung dengan kehebatanmu. Itu tidak semua membawa kepada keselamatan. Makanya dikatakan iman yang murni diuji melalui apa di sini? Ayo sama-sama. Nah, kalimat terakhirnya enak kan? Enak banget nih. Coba kalimat terakhir dia bilang begini. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Halo,
kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Bapak Ibu sudah belajar eskatologi kan? Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Test case-nya 1000 tahun dulu. Halo? Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Kalau minta ayat lagi, nah nanti baca Wahyu pasal 17. Sesudah 1000 tahun lagi Bapak Ibu, kita akan memerintah di dalam kekekalan. Makanya Bapak Ibu, sedikit koreksi itu lagu guru-guru sekolah minggu. Kita di surga nanti bukan bertepuk tangan sepanjang masa, enggak. Karena surga itu turun dari surga kan dikatakan, di bumi yang baru, langit dan baru, langit baru, bumi baru, surga itu turun dan kita akan memerintah bersama dengan Dia. Raja-raja dunia akan membawa persembahan. Loh, kita akan bersama dengan Tuhan memerintah. Makanya Bapak Ibu, Paulus begitu menghadapi krisis iman. Dia pertaruhkan hidupnya. Berita gembira hari ini. Berita gembira hari ini. Apapun yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Oke? The good news today. Berita gembira hari ini. Apapun yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu hari ini. Mungkin engkau sedang menghadapi pergumulan air mata. Engkau sedang menghadapi krisis sakit penyakit. Engkau sedang menghadapi konflik. Engkau sedang menghadapi krisis usahamu. Engkau sedang ada di dalam masa depan yang begitu suram. Apapun itu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam ujian imanmu, dengar baik-baik, Tuhan akan memberi kemenangan. Amin. God will bring victory. Tuhan akan. Itu sebabnya jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, jangan pernah khawatir hari ini. Kalau engkau sedang ada di dalam titik yang begitu nadir, begitu lemah. Karena di dalam setiap apa yang kau hadapi, Tuhan akan memberi kemenangan. Berapa banyak kita yang mau menang hari ini? Bisa angkat tanganmu. Oke, saya mau kasih formulanya. Dengar baik-baik. Saudara yang akan mau mengalami kemenangan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, nanti baca 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1. Dikatakan masa hari ini, akhir zaman. Masa waktu yang sukar. Saudara, kalau teks LAI itu ya, Lembaga Alkitab Indonesia, kata sukar itu, teks Yunani menggunakan kata masa brutal. Itu sebabnya mari jemaat Tuhan. Kita serius ikut Tuhan. Hari ini kita nggak bisa berleha-leha ke Tuhan. Nggak bisa. Terus seperti ibadah biasa nggak bisa. Ibadah seperti agamawi begitu, datang, pulang biasa, nggak bisa sekarang. Karena kalau Bapak Ibu baca nanti dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12, kita cuma pilih 2. Mau hidup kudus atau mau hidup cemar. Orang nggak bisa milih tengah-tengah. Nah itu sebabnya hari ini. Kalau semua ibadah serius, dengar firman Tuhan, terus siap diberkati. Makanya saudara, ibadah itu punya kuasa. Loh, teks firman Tuhan lo bilang begitu. Kuasa apa? Kuasa pemulihan. Kuasa semangat yang baru. Ada anugerah yang baru. Sehingga engkau dapat berjalan lagi 1 minggu ke depan. Amin. Bisa katakan amin. Saudara tidak akan boleh ibadah datang pulang sama. Jangan. Karena Alkitab tuliskan ibadah itu agung, rahasianya agung dan punya kekuatan yang luar biasa.
sampai membawa keselamatan, kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Itu sebabnya serius kalau ibadah. Serius dengar firman. Karena kalau dengar firman, imanmu terbangun. Nah, hari ini saya mau bercepat. Bagaimana kekuatan di saat krisis? Krisis yang bagaimana? Tadi sudah kita dengar. Iman kita yang sedang teruji. Halo. Mungkin hari ini ada air mata kita yang terus mengalir. Kita sedang berdoa, bergumul. Mungkin engkau hari ini sudah di batas hilang semangat untuk ikut Tuhan. Mungkin hari ini kau sedang kudeta sama Tuhan. Tuhan, mengapa aku yang harus alami ini? Mungkin doa-doamu selalu hari ini mengapa. Mungkin anak-anak muda di tempat ini kau sedang menghadapi masa depan yang begitu suram. Mungkin hari ini kau berada di tengah kesendirian. Apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidupmu, dengar baik-baik firman Tuhan pagi ini. Mari kita akan melihat satu peristiwa dan kita mau melihat aplikasinya masa kini. Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14. Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Baik, yuk kita lihat sekilas aja peristiwa ini. Ini bangsa Israel ketika keluar ya dari bangsa Mesir. Dijajah selama 430 tahun. Bangsa Indonesia, Pak Komandan, 350. Ini 4 generasi, 10 generasi. 4 generasi, karena satu generasi dihitung 10. 4 generasi. Tetapi lihat, ketika dia keluar daripada Mesir, ketika dia Tuhan luputkan melalui 10 tulah ya, dan dia ada di perjalanan. Tetapi apa yang terjadi? Rupanya bangsa Mesir mengejar. Kalau sudah baca nanti di dalam pasal 14, bangsa Mesir mengejarnya dengan apa? Pasukan berkuda. Ini menarik sekali tulisan di dalam Keluaran pasal 14. Kalau sudah belajar di dalam PL, kekuatan satu negara pada saat itu kuda, pasukan berkuda. Artileri ya istilahnya pasukan darat itu Pak. Ya, ini pasukan darat. Bahkan dikatakan terpilih yang jumlahnya 600. Sementara bangsa Israel, sekitar 2 juta orang itu dia berjalan. Kalau sudah lihat di laut itu, berjalan di atas apa? Apakah di atas rumput? Tentu di atas pasir bukan? Perjalanannya pasti agak susah. Bagaimana mungkin berjalan di atas pasir mereka bisa lari? Itu sebabnya mereka sedang menghadapi persoalan yang begitu berat. Persoalan yang ada di ujung tanduk. Bahkan persoalan itu akan membawa malapetaka kematian. Di belakangnya ada pasukan Firaun, di depan ada pantai, kiri kanan bukit. Kemana mereka bisa lari? Halo? Itu sebabnya Musa berkata, menarik kan? Jangan takut. Teks Ibrani itu menggunakan kata yare. Kata yare itu takut yang membawa begitu amat sangat yang membuat mereka begitu takut karena tidak ada peluang untuk selamat. Itu yare. Itu yare. Memang ada beberapa terjemahan kata takut di dalam PL yang tidak menggunakan kata yare, tetapi kali ini menggunakan kata yare. Kenapa? Karena bangsa Israel melihat ini nggak ada peluang.
mati aku. Nah, orang Surabaya bilang mati kon, gitu ya. Mati kon. Musa bilang, jangan takut. Meskipun tidak ada peluang untuk selamat. Musa bilang begini, jangan takut. Nah, firman Tuhan pagi hari ini sama buat saudara saya. Jangan takut. Mungkin krisis iman kita hari ini membawa kematian. Mungkin tidak kematian secara fisik, kematian usaha bisnis, kematian hubungan, kematian untuk menatap masa depan. Apapun itu. Kematian rohanimu mungkin hari ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kerap kali ini yang terjadi kan. Kita berhadapan dengan krisis iman. Kerap kali kita mengalami ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, dan cenderung untuk menghindar dari persoalan. Hari ini Bapak Ibu, adakah di dalam ruangan ini yang takut? Saudara nggak usah angkat tangan. Adakah yang gelisah? Adakah yang khawatir? Ataukah mungkin hari ini kau sedang berada di dalam ketakutan yang amat sangat? Musa bilang jangan takut. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini menyapa kita untuk sebenarnya apa? Kita sedang menghadapi krisis iman. Tuhan mau bilang begini, biarlah persoalan yang kita hadapi hari ini, jadikan itu sparring partner kita. Setuju? Setuju? Kita nggak bisa hindari loh persoalan. Saudara masih hidup bukan? Kaki kita masih nempel nih di lantai. Berarti kita masih hidup. Ketika kita hidup, persoalan itu begitu dekat dengan kita. Amin. Amin. Kita nggak bisa menghindari persoalan Bapak Ibu. Tetapi ini hebatnya kita anak-anak Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar dari persoalan yang kita hadapi. Amin. Amin. Kalau sekarang aminnya setengah-setengah nggak apa-apa. Karena kita mau masuk nih di firman Tuhan yang punya semangat. Bapak Ibu tahu ya, petinju yang sangat luar biasa itu. Dia punya sparring partner beda-beda. Ada yang kidal, supaya dia bisa menghadapi musuh yang kidal, gitu ya. Yang bisa hit and run, lari pukul. Itu petinju kan. Latih tandingnya beda-beda. Itu dia sparring partner. Latih tandingnya beda. Supaya apa? Supaya dia menjadi petinju yang berkualitas. Tuhan mau kasih tahu pagi ini. Persoalan kita itu beda-beda. Supaya kita menjadi umat yang andal. Wah keren. Umat yang berkualitas. Iman yang murni. Kenapa? Karena latih tandingnya beda-beda. Hari ini mungkin persoalan kita sakit penyakit kan? Besok mungkin beda. Supaya apa? Iman kita. Iman yang terus. Amin. Amin. Sebelum saya lanjutkan, bisa beri senyum untuk Tuhan kita yang lebih hebat. Bisa berikan senyum. Wah, haleluya. Puji Tuhan. Berarti sudah masih mau dengar firman. Ya? Nah, bagaimana? Kenapa kita harus? Enggak ada cara lain. Kalau kita mau menang di atas krisis, apapun, taruhlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Benar. Haleluya. Taruh kepercayaan kita. Benar. Lantas, jadi pertanyaan, mengapa kita harus mempercayai Tuhan kita? Halo jemaat Tuhan di tempat ini. Pertanyaannya harus kita jawab. Mengapa kita harus mempercayai Tuhan?
Kenapa kita harus mempercayai sepenuh hati kita? Berarti ada alasan supaya kita menang terhadap krisis. Saya mau katakan Bapak Ibu, saya rindu kita akan semua menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amin. Jemaat yang dewasa bukan jemaat baper. Sedikit-dikit mengeluh, sedikit-dikit kudeta sama Tuhan, sedikit-dikit akhirnya nggak ada muncul lagi tuh jadi jemaat. Itu sebabnya firman Tuhan mengawali pagi hari ini ketika kita akan menutup tahun ini. Mengapa kita harus mempercayai Tuhan? Ini alasan yang pertama. Karena Allah sendiri yang menuntun dan menyertai langkah kehidupan kita. Amin. Amin. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara. Karena Allah sendiri yang menuntun dan menyertai. Baca ayat 13. Allah sendiri yang menuntun Bapak Ibu. Allah sendiri yang menyertai. Dia tidak pakai orang yang lain. Allah sendiri. Tuhan sendiri yang menyertai saudara, menuntun. Coba baca. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Coba lihat ayat 13 ini Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Lihatlah keselamatan dari mana? Halo? Dari mana? Ya, coba gadget saudara, buka Alkitab saudara. Keselamatan dari mana? Dari mana? Dari Tuhan. Tuhan, iman timbul loh. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Keselamatan daripada Tuhan. Kemudian kalau kita lihat ayat 13 ini, apa yang dapat kita petik pelajaran? Gagasan iman apa yang timbul ketika kita belajar di dalam ayat 13? Perhatikan ayat 13. Yang pertama sekali dikatakan hari ini ada keselamatan. Betul? Kapan keselamatan itu datang daripada Tuhan? Ayo tolong dijawab. Kan sudah baca ayatnya. Kapan keselamatan itu datang? Hari ini kan? Kapan pertolongan itu datang kepada bangsa Israel? Hari ini. Kapan mujizat itu terjadi buat bangsa Israel? Hari ini. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau bilang, hari ini ada keselamatan. Hari ini ada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum fajar pagi menyingsing, Tuhan mau kasih jaminan hari ini ada pertolongan. Bisa katakan amin? Mungkin engkau sudah bergumul hari ini, air matamu deras, bahkan mungkin engkau sudah kehabisan air mata. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini bilang, sebelum engkau melihat ada fajar pagi menyingsing, janji Tuhan bilang hari ini ada pertolongan Tuhan. Coba yang setuju beri tepuk tangan untuk buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kalau tepuk tangan jangan setengah-setengah buat Tuhan kita. Yuk tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Haleluya. Tuhan bilang sebelum fajar pagi menyingsing, engkau mungkin ada dalam pergumulan, engkau mungkin ada kesesakan, engkau ada dalam suffering yang hebat. Tuhan mau bilang hari ini ada pertolongan. Hari ini ada berkat. Hari ini ada pemeliharaan. Hari ini ada tuntunan Tuhan yang sempurna. Wah, itu Tuhan kita hebat nggak? Haleluya. Bapak Ibu lihat saya begitu semangat bukan? Ayo semangat dong dengar firman. Berapa tahun yang lalu Bapak Ibu sudah pernah menyaksikan ngomong anak-anak saya harus sekolah ya,
Tak mampu saya menghadapi situasi. Tapi Tuhan terus memberi layani itu. Tuh Bapak Ibu, sebelum saya di Kuta ini saya layani di Gerung. Setiap hari Jumat sore itu saya bawa gitar, Satria bergitar. Lagi 10 menit, oke. Tetapi Tuhan bawa hari ini. Karena firman Tuhannya bilang hari ini ada pertolongan Tuhan. Hari ini ada jaminan Tuhan. Hari ini ada keselamatan. Beberapa jemaat di tempat ini tahu anak saya yang kedua ya. Saya bertugas di Siloam. Anak saya yang pertama sekarang ambil spesialis di pulmonologi di Solo. Semua karena Tuhan. Mereka dapat beasiswa dari pemerintah. Anak saya yang ketiga sekarang dia lulus di civil engineering di Kuta. Hari ini saya tanya, berapa kamu punya proyek? 17 villa dia lagi bangun. Excel. Saya mau katakan, Bapak Ibu, kenapa saya begitu semangat? Karena setiap pagi saya bangun, ada janji Tuhan yang menjadi rema buat saya. Ada tangan Tuhan yang menopang kuat atas hidupmu. Layani Tuhan dengan setia. Yuk, layani Tuhan di tempat ini. Layani Tuhan dengan setia. Amin. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Masa depan yang sungguh ada, itu ada di tangan Tuhan. Kita semua jemaat Tuhan, mari layani Tuhan. Haleluya. Lanjutnya, yang kedua, apa yang kita dapat? Krisis tidak akan membuat malapetaka, namun cara Tuhan untuk membutuhkan penyertaan dan kuasa. Amin. Krisis itu tidak akan membuat malapetaka. Kalau lihat kan, umat Israel tidak mengalami kematian. Meskipun dia bilang, Musa, engkau kubur kami di tempat ini. Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Enggak mati kan mereka? Kenapa? Dengar baik-baik. Karena semakin krisis yang sedemikian beratnya, Tuhan mau buktikan dia mampu untuk menyelesaikan itu. Amin. Coba saya mau tanya Bapak Ibu, bagaimana saudara menyaksikan Tuhan menyembuhkan engkau dari sakit flu, daripada Tuhan menyembuhkan engkau bypass jantung, 12 jam mungkin engkau bergelut dengan kematian. Pasti semangatnya beda kan? Tuhan tolong saya, selama 12 jam saya ada dalam ambang kematian ketika dada saya dibelah. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi sekian waktu. Itu kan semangatnya. Oh, saudara akan berkata, Tuhan sembuhkan saya dari flu. Mungkin jemaat bilang, biasa kan flu. Itu yang Tuhan mau. Kalau hari ini dalam situasimu yang sedemikian berat, dengar, Tuhan sedang merajut sesuatu yang lebih dahsyat. Lebih hebat untuk dia membuktikan bagi setiap orang bahwa tanganku sanggup untuk menyelesaikan di dalam setiap persoalan kita. Amin. Amin. Jangan pernah ragu ya Bapak Ibu ikut Tuhan. Saya mau cepat. Terakhir yang kedua. Karena Allah mengetahui seluruh cerita. Dia full story tahu, makanya dia alfa dan omega. Dia awal dan akhir. Dia punya otoritas. Makanya kalau dia menciptakan langit dan bumi, dia berkuasa. Badai dia berkuasa. Hei badai, angin topan berhenti. Karena dia pencipta langit bumi. Saudara siapa yang ciptakan? Saudara siapa yang jadikan? Tuhan. Itu sebabnya serahkan sama Tuhan. Kalau hari ini kau tidak mampu lagi, tidak punya kekuatan lagi, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku kibarkan bendera putih. Ayo tuntun aku dalam setiap langkahku. Aku mau melihat mujizat Tuhan. Doanya gitu kan? Betul? Berapa banyak kita yang hari ini nggak sanggup lagi untuk berjalan? Doa sama Tuhan. Jangan jadi baperan, buat status di FB, buat ikon menangis gitu. Percuma.
Percuma. Datang sama Tuhan itu lebih dahsyat. Bisa katakan amin. Haleluya, bisa katakan amin. Apa yang dapat kita? Coba baca 13 di bagian B. Minta waktu sedikit, masih 5 menit. Pak Gembala, minta waktu sedikit saja biar kita bisa selesaikan. Ya, terakhir ini ayatnya. Yuk. Janganlah takut, berdirilah Ya. tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Ya, Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini ya. tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Sebab, coba yuk bilang sama-sama. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Pelajaran apa? Dia adalah Alfa dan itu sebabnya jangan tarik-tarik persoalan kita hari ini atau persoalan esok kita tarik hari ini. Kerap kali kita seperti itu kan. Kita belum mati, kita anggap mati kan. Padahal masih hidup. Makanya firman Tuhan bilang, hari ini cukup untuk hari ini kan. Hari esok urusnya Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita kerap kali khawatir, Bapak Ibu. Karena kita selalu menarik-narik urusannya Tuhan menjadi urusan kita. Itu urusannya Tuhan untuk hari esok. Jangan cari urusan, nanti datang sendiri. Amin. Halo? Jangan cari persoalan. Persoalan itu kalau datang, kita bisa bingung nanti. Itu urusannya Tuhan. Untuk hari esok, biar Tuhan yang urus. Bisa katakan amin. Sekali lagi coba beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia yang bertanggung jawab untuk hari esok. Enggak usah narik-narik hari ini. Haleluya. Kalau hari ini mungkin finansial dompet kita kosong. Enggak usah mikirin besok. Besok dia punya urusan. Siapa tahu datang berkat Tuhan. Amin. Amin. Kalau hari ini tokomu sepi, jangan urus-urus besok saya mau makan apa, besok kalau sepi lagi gimana. Itu urusannya Tuhan. Makanya jalanku jangan pakai jalanmu, pikiranku jangan pakai pikiranmu, kehendakku jangan pakai kehendakmu. Itu kan firman Tuhan bilang kan. Bisa katakan amin. Ya. Kalau hari ini tokomu sepi, jangan bingung. Jangan, aduh khawatir besok gimana kalau sepi lagi. Besok kalau ramai saudara akan bingung. Aduh gimana ini ramainya. Yang kedua, dia Tuhan yang tahu segala-galanya tentang. Wah keren. Hari ini apapun situasi yang kau hadapi, Tuhan itu segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Hari ini kalau sudah menangis Tuhan. Kalau sudah perlu Tuhan juga dia tahu. Ketika kau minta Tuhan juga, dia tahu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya. Nyanyi jangan setengah-setengah. Dia bilang gini, saat kau percaya. Saat kau percaya. Lanjutkan coba. Tuhan bekerja. Haleluya. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Mau nyanyi lagu ini? Yuk musik, sing ya. Yang baca ayat tunggu sana ya. Satu lagi ayat, ini benar-benar satu lagi. Ya. Pak Gembala masih ngundang saya bicara lagi di sini enggak ya?
Yuk kita naikkan pujian ini ya. Perhatikanlah bunga bakung. Tuhan hias. Kuncinya bebas saja. Jemaat Tuhan, yuk nyanyi dengan profetik ya. Iman kita hidupkan dengan lagu ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Bagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Yes. Wah, kita ini umat kesayangannya. Bagi kita Haleluya. kesayangannya, Amin. Tuhan pelihara, Dia Allah yang memelihara. Tuhan sedia Jehovah Jireh, saat kau perlu. saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan bekerja. Haleluya. Haleluya. saat menangis Tuhan Keren Tuhan kita. saat Luar biasa berdoa Tuhan kita. Tuhan dengar Dia hebat. saat Dia bersyukur peduli. Tuhan berkati. Saat kau perlu. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, Amin. saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Amin. Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saat menangis Tuhan Amin. 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 saat berdoa Terima kasih Tuhan. dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Nah, itu sebabnya Master di ayat 14 ya. Kita disuruh diam loh. Keren Tuhan kita. Hebat Tuhan yang kau sembah. Dia yang hidup, makanya dia bilang diam. Itu urusanku. Coba, sudah minta ayat kan? Ya, baca ayat 14 terakhir. Ini benar-benar terakhir. Haleluya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Dia tahu kita nggak mampu untuk berperang. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dia suruh kita diam. Halo, diam, kita diam. Dia yang akan berperang. Dia akan gantikan. Karena dia tahu segala-galanya. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian. Kita serahkan ke gembala di setempat ya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi Amin. tanpa bekerja. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Oh Tuhan tolong. Bagi kita orang Percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kesayangannya. Kesayangannya Dia sanggup pelihara. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Amin. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Amin. Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Saat nangis. Saat
Bapa. Amin. 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 Saat percaya Tuhan bekerja. saat menangis Amin. Amin. saat berdoa Tuhan dengar saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita angkat tangan kita. Saat kau perlu Tuhan, Kami punya Tuhan. saat kau minta Tuhan, Kami punya Tuhan. saat percaya Kami punya Tuhan yang besar. saat menangis Kami punya Tuhan yang tahu. saat berdoa Kami punya Tuhan yang dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu Tuhan, saat kau minta, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah taburkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat pemurnian iman yang masih Tuhan kerjakan buat kehidupan kami sampai hari ini. Lewat tantangan, mungkin lewat krisis yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Lewat saat-saat di mana tidak satu manusia pun yang dapat menolong kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan izinkan hal ini. Untuk kami dapat melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kami. Untuk kami melihat kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Untuk kami melihat Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Yang tidak pernah melepaskan tangannya untuk memegang tangan kami melewati hal demi hal yang harus kami hadapi di atas muka bumi ini Tuhan. Bahkan ketika kami menangis di dalam hati sekalipun, Engkau mengetahuinya dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Siapakah kami yang begitu Allah sangat memperhatikan kami? Kami hanya debu tanah, tetapi Engkau pelihara hidup kami sampai hari ini. Kami tidak kekurangan satupun yang baik karena Allah yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan bagian kami, untuk tetap diam, tenang, percaya kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, maka Allah yang akan berperang buat kami untuk segala sesuatu yang kami hadapi dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat umat-umat-Mu yang sedang mengalami tantangan ujian. Kuatkan mereka Tuhan, ingatkan mereka ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang punya kuasa yang besar dalam kehidupan umat-Mu. Mereka yang sedang mengalami patah semangat Tuhan, bangkitkan mereka Tuhan. Bangkitkan semangat mereka Tuhan. Mereka yang sedang menghadapi Tuhan, sakit penyakit dalam hidup mereka. Hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, mampukan mereka untuk melewatinya. Dan bila Tuhan kehendaki, kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu masih
berbicara dan masih berkuasa sampai hari ini untuk menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat umat-umat-Mu yang Tuhan percayakan. Tuhan perpanjang usia dalam umur mereka kelahiran maupun dalam pernikahan mereka. Kami berdoa Tuhan perpanjangan usia ini untuk mengingatkan kami, membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, memakai apa yang Tuhan percayakan di tangan kami untuk melayani Tuhan dan melayani Tuhan. Karena kami percaya ketika kami melayani Tuhan, Tuhan juga akan melayani kami Tuhan. Apa yang kami perlukan, Tuhan akan sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada siang hari ini Tuhan buat persembahan umat-umat-Mu yang sudah dibawa. Engkau melihat sampai kedalaman hati kami memberi karena kami sudah melihat Tuhan baik dalam hidup kami. Dan kami rindu memakai apa yang Tuhan percayakan lewat harta kami untuk kami juga membagikan untuk pelebaran pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terakhir Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan tolong dari pemerintahan pusat sampai daerah. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan dalam mereka mengerjakan tugas-tugas mereka. Dan khususnya biarlah gereja-gereja Tuhan boleh senantiasa dapat berjalan Tuhan, menyampaikan kabar baik dari Sabang sampai Merauke. Dan kami rindu melihat banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan seru sembah kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
juga bulan di waktu malam, Tuhanlah yang menjaga dari bahaya, yang melihara nyawamu. Tuhanlah yang menjaga umat-Nya sampai selamanya. Kulayangkan mata ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku? Hanya dari Tuhan datangnya. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, pertolonganku datangnya hanya dari Tuhan. Yesus yang sanggup jadikan hidup berarti. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa,
betapa indahnya, oh betapa indahnya, selalu bersama, damai sejahtera di dalam hidupku. Hanya Yesus, hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Puji Tuhan, persembahan vokal grup GPDI Maranatha Cakra Negara yang dimana telah beberapa minggu yang lalu saya sampaikan mereka boleh mendapat juara 1 di lomba LPPD yang diadakan beberapa minggu yang lalu ya, dan puji Tuhan biarlah segala kemuliaan untuk Tuhan. Dan sesaat saya akan menyampaikan warta jemaat sepanjang sepekan ini, namun sebelumnya atas nama Jemaat GPDI Maranatha Cakra Negara kami mengucapkan terima kasih banyak Om atas pelayanannya untuk Pendeta Kawi Aryaguna, dan kiranya juga doa kami Tuhan juga memberkati pelayanan yang selanjutnya akan diadakan di GPDI Kute Church ya, Harvest Kute Church. Nah, kiranya Tuhan memberkati. Dan kami ucapkan juga selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GPDI Maranatha Cakra Negara, baik mungkin dalam rangka berlibur, selamat datang di Pulau Lombok ini, atau juga yang mungkin rindu digembalakan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengambil form data jemaat di tim ASER kami, diisi dan segera dikembalikan untuk kami dapat follow up lebih lanjut. Selanjutnya, untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan gereja, Bapak Ibu Saudara dapat melihat melalui kanal-kanal media sosial yang tertera di layar atas. Seusai ibadah, pukul 9 akan dilanjutkan dengan ibadah sesi yang kedua, dan di jam yang sama juga ada ibadah pelnap di lantai 1. Kami sampaikan mengenai undangan untuk sekolah minggu, di mana GPDI Gilgal Mataram atau yang mungkin lebih familiar kita dengar GPDI Mataram bersama dengan PGPI Persekutuan Gereja Pantai Kosta Indonesia mengadakan ibadah bersama untuk anak-anak yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 16 November 2025 pukul 5 sore, dan tempatnya yaitu di GPDI Gilgal Mataram atau GPDI Mataram, dengan tema ibadah anak dan ice cream party yang akan dilayani oleh Mr. Joy, di mana Tuhan pakai dalam talenta clown ministry atau pelayanan badut. Dan hal ini sudah disampaikan dari minggu lalu ya, dan sudah ada beberapa nama anak, sekitar 36 anak yang akan 36 anak yang akan mengikuti acara tersebut ya dari GPDI Maranatha Cakra Negara, yang akan didampingi juga dengan guru-guru sekolah minggu. Selanjutnya hari Rabu 19 November 2025 pukul 6 sore akan dilaksanakan ibadah doa puasa, dan hari Jumat pukul 10 pagi ada ibadah doa wanita di lantai 1. Hari Sabtu pukul 5 pagi ada persekutuan doa pria di gereja, dan sore harinya pukul 6 sore ada ibadah pelprap di lantai 1. Hari Minggu kita akan kembali dalam ibadah raya yang diadakan 2 sesi, baik sesi pertama pukul 7, sesi kedua pukul 9, dan ibadah pelnap pukul 9 di lantai 1. Informasi yang pertama, persembahan ekstra pada ibadah sesi yang pertama ini akan sepenuhnya diarahkan untuk pelayanan misi. Dan informasi yang kedua mengenai RAB Natal dan tutup buka tahun 2026, yaitu sebesar 75.500.000, dan puji Tuhan hingga 15 November 2025 telah terkumpul 15.280.000 rupiah.
Dan bagi jemaat yang rindu mendukung dapat menghubungi Bendahara Natal yaitu Saudari Puhantania Putuhena atau kepada Saudari Mika Mandalika. Di akhir ibadah kita akan mendukung dalam doa yang pertama untuk pemulihan kesehatan Ibu Sindrawati pasca operasi di Surabaya. Dan juga kita akan berdoa untuk pemulihan kesehatan PDP Kawi Aryadi. Puji Tuhan, demikian penyampaian kami. Sidang jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri, hamba Tuhan akan menutup dalam doa berkat. Mari jemaat kita akan mohon berkat yang dari Allah, berkat yang dari surga untuk memampukan kita dalam perlindungan tudung yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalian besok kita akan beraktivitas, berkat penyertaan Tuhan menyertai kita. Dan saya sampaikan setelah doa berkat, saudara bisa duduk sebentar, akan ada penyampaian dari kami. Puji Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, rinduan Tuhan yang tersampaikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati berkat ibadah. Janji penyertaan dan pembelaan Tuhan. Sesaat kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Betapa rindu berkat Allah. Kuasa ibadah, berkat ibadah menjadi bagian. Sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia. Mari kita tadahkan tangan kita. Saudaraku yang kekasih. Hamba-Mu merendahkan diri. Memohonkan kemurahan, berkat, penyertaan dari Allah menyertaikan umat. Saudaraku yang kekasih, pulanglah saudara sekalian di dalam berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, menaungi dan menutupi kehidupan umat. Dari keluarga hamba-Mu sampai pada keluarga sidang jemaat-Mu. Menyertai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk sidang jemaat Tuhan.